Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haliziana Sution, mahasiswa UT Pokja Tapteng semester 8. Di sini saya akan mensimulasikan RPP PKR 2221 dengan kelas 3 dan 4. Di mana kelas 3 di sini saya akan membawakan mata pelajaran IPS tentang uang dan kelas 4 mata pelajaran matematika tentang pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kelas 3 dan kelas 4 Ibu gabungkan karena guru kelas 3 tidak dapat hadir karena berhalangan. Jadi di sini Ibu akan menggabungkan anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, Ibu akan mencek kehadiran anak-anak satu-satu. Yang kelas 3 ada yang absen? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Yang kelas 4 ada yang absen? Tidak juga, alhamdulillah. Baiklah, mari kita masuk ke mata pelajaran kita selanjutnya untuk yang anak kelas 3. Di sini materi kita adalah uang, di mana uang adalah alat tukar pembayaran yang sah, di mana wujud uang itu ada dua yang sering kita jumpai. Yang pertama dalam wujud kertas dan yang kedua dalam wujud logam. Adapun jenis-jenis uang terdapat menjadi dua, dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama uang kartal dan uang giral. Di mana uang giral ini adalah alat pembayaran dalam bentuk surat, misalnya dalam bentuk cek, dalam bentuk giro, dalam bentuk wesel, dan dalam bentuk polis. Sementara untuk uang kartal adalah uang yang bentuk kertas dan logam, yang dimana di Indonesia itu sering kita pakai sebagai alat tukar. Ciri-ciri uang kertas di Indonesia. Adapun ciri-ciri uang kertas di Indonesia, yang pertama, dia bentuk persegi panjang. Ini dia persegi panjang. Dan yang kedua, bertuliskan besar nilai uang. Ini dia paling atas sini. Yang ketiga, di sudut gambar lambang negara Garuda Indonesia. Ini dia lambang Garuda negara Indonesia. Dan yang terakhir ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Ini dia, tidak, tapi di sini nggak nampak. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Kedua ada uang logam. Uang logam dia berbentuk bundar atau berbentuk lingkaran. Ini dia, berbentuk bundar atau berbentuk lingkaran. Sisi lingkarannya dia timbul. Ini dia sisi lingkarannya dia timbul. Ini timbul. Bertuliskan nilai besarnya uang. Nih. Di sini ada bertulisan 500 rupiah. Nah, yang keempat bertuliskan tahun pembuatannya. Pada uang 500 rupiah tahun pembuatannya itu tahun 2016 dan bertuliskan Bank Indonesia. Ini dia di atas Bank Indonesia. Jadi, adapun fungsi uang, baik itu uang kertas ataupun uang logam, yaitu sebagai alat tukar yang pertama. Dimana sebagai alat tukar, misalnya nih kita ya, untuk anak-anak ibu, misalnya ibu kasih nih uang 500 perak. Ini kan dia uang, gitu kan. Ibu kasih sama anak-anak uang 500 perak. Nih, beli permen gitu. Jadi gunanya uang ini sebagai alat tukar, maksudnya yaitu jika kita ingin membeli sesuatu, kita gunakan uang sebagai alat tukarnya. Kita mau beli permen, berarti uang ini kita tukarkan dengan permen tadi. Gitu. Dan yang kedua sebagai pembayaran. Nah, sebagai pembayaran berarti kita minta permen tadi. Berarti uang ini bayaran dari permen tadi. Dan yang ketiga sebagai penunjuk harga. Yang keempat sebagai alat mengukur nilai. Dan yang terakhir sebagai pembanding harga. Dan untuk anak kelas 4 kita akan masuki mata pelajaran matematika tentang pecahan. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, Ibu membeli tas seharga Rp200.000. Ibu mendapatkan potongan harga 20%. Berapa Ibu harus membayar tas? Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara penyelesaiannya yang pertama harus kita bikin dulu apa yang diketahui dari contoh soal tersebut. Yang diketahui yaitu
Harga tasnya yaitu Rp200.000 dan untuk potongan harganya yaitu 20%. 20% dari Rp200.000 itu yaitu 20.000. Jadi uang yang harus dibayar ibu yaitu cara bayarannya berarti sama dengan harga tas dikurangi potongan harga. Maka harga tasnya kita masukkan Rp200.000 dan untuk potongan harganya yaitu Rp20.000. Maka Rp200.000 dikurang Rp20.000 yaitu Rp180.000. Maka uang bayaran untuk tas yang harus ibu berikan yaitu Rp180.000 setelah dipotong harga dari 20%. Dan untuk contoh soal yang kedua, Lina berbelanja di supermarket sebesar Rp150.000. Lina mendapatkan potongan harga Rp15.000. Berapa persenkah diskon yang diterima? Maka kita bikin dulu apa yang diketahui. Berarti yang diketahui belanja Lina yaitu Rp150.000. Potongan harga yang didapatkan Lina yaitu Rp15.000. Jadi yang ditanya apa? Dalam bentuk persen. Berapa persen dia potongan harga yang Rp15.000 ini? Berapa persen dia? Maka cara penyelesaiannya yaitu 15.000 dibagi 150.000 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena dia kita ubah dalam bentuk persen. Jadi 15.000 dibagi 150.000 dikali 100 yaitu kita mendapatkan persennya itu yaitu 10%. 10% seperti yang ada pada penjelasan yang disampaikan. Untuk siswa kelas 3 dan kelas 4 silakan kerjakan soal yang sudah ibu berikan tadi. Dan siapa yang sudah siap silakan kumpul ke depan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang untuk kelas 3 yaitu tentang uang. Adapun fungsi uang setelah yang seperti yang ibu jelaskan tadi yaitu sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar dan juga sebagai pembayaran, sebagai perbandingan harga juga gitu. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.